Entah kenapa malam itu Mariana sukar untuk memejamkan matanya. Jam di dinding menunjukkan tepat pukul 12.00 malam. Sambil menunggu kantuk tiba, Mariana membaca sebuah majalah media hiburan. Hingga akhirnya 30 menit kemudian, Mariana terus hanyut dibuai mimpi malam itu. Tepat jam 6.00 pagi, Mariana bangun dari tidurnya. Dia segera ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, dia terus mengambil air wudhu, lalu menunaikan sholat subuh. Mariana adalah seorang gadis yang boleh dikatakan agak rajin dalam menunaikan ibadah sholat. Sudah masuk tahun kedua, Mariana tinggal di asrama di salah satu perguruan tinggi di Selangor, Malaysia. Mariana mengambil jurusan hukum. Dia bercita-cita ingin menjadi seorang pengacara. Mariana amat berharap cita-citanya menjadi kenyataan. Kawan seasrama Mariana, Zila, yang berasal dari Kuala Terengganu, juga mengambil jurusan yang sama dengannya. Boleh dikatakan mereka berdua berteman akrab sejak awal mereka masuk di perguruan tinggi tersebut. Mariana dan Zila menempati kamar di lantai 4 asrama yang menghadap ke arah padang rumput dan hutan. Tetapi Mariana tidak menganggap pemandangan itu menyeramkan. Bahkan Mariana juga tidak pernah memikirkan cerita-cerita aneh yang menakutkan. Meskipun sebelumnya dia pernah mendengar ada beberapa orang penghuni asrama itu yang menceritakan tentang penampakan hantu bungkus serba putih alias pocong. Bila ada seorang bercerita kepadanya, Mariana hanya menutup telinga saja. Katanya semua itu hanya hayalan belaka. Mariana tidak percaya dengan adanya hantu pocong dan sebagainya. Tetapi dia percaya bahwa alam gaib memang ada. Mariana berpendirian demikian karena dia tidak mau membuang-buang waktu hanya dengan memikirkan cerita-cerita yang dianggapnya konyol itu. Sepanjang berada di perguruan tinggi tersebut, Mariana dan Zila serta pelajar yang lain begitu sibuk dengan pendidikan masing-masing. Mariana tidak pernah bolos ke kelas. Tidak seperti temannya Zila yang kadang sering tidak datang ke kelas. Mariana lah yang menjadi sasaran Zila. Semua tugas kuliah Mariana akan dipinjam oleh Zila. Untunglah Mariana cukup paham dengan sikap Zila itu. Cuti semester kedua, Mariana dan Zila memutuskan untuk tidak pulang ke kampung halaman. Alasan mereka karena ingin menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh dosennya. Di samping itu, mereka juga ingin menghabiskan masa cuti bersama teman-teman yang lain untuk jalan-jalan ke kota Kuala Lumpur. Di kamar asrama tempat Mariana dan Zila menginap, hanya tinggal mereka berdua dan 4 temannya yang lain. Dan 2 hari kemudian, 2 hari 4 orang temannya itu pun pulang ke kampung halamannya masing-masing. Mariana sudah menghubungi keluarganya di kampung dan memberitahu bahwa dia tidak akan pulang dan akan cuti kali ini. Singkat cerita, cuti semester kedua tinggal 4 hari lagi. Kampus tempat Mariana kuliah masih sunyi karena para mahasiswa masih belum pada kembali dari kampung halamannya. Selepas sholat duhur, Mariana, Zila, dan beberapa teman-temannya yang lain pergi jalan-jalan ke kota Kuala Lumpur. Tidak ada apapun yang dibeli Mariana selain buah apel untuk dimakan malam nanti.
Malam itu, sekali lagi Mariana tidak dapat memejamkan matanya. Dia memandang ke arah Zila yang sudah lama dibuai mimpi. Di kamar tidur itu, hanya tinggal mereka berempat, dan yang lain juga sudah pada tidur. Mariana tidur di atas Zila pada ranjang 2 tingkat, dan di sebelahnya terdapat sebuah jendela. Dalam dia termenung itu, tak sadar ia menatap ke arah jendela. Dari sana itu dia dapat melihat padang rumput yang luas dan beberapa lahan kosong untuk dibuat proyek pembangunan atau perumahan. Pemandangan malam itu hanya diterangi cahaya bulan. Mariana memandang ke sekeliling. Sesekali dia menoleh jam di tangannya yang sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Dan ketika matanya memandang ke arah luar jendela, tiba-tiba Mariana melihat sosok makhluk berbungkus kain putih berdiri di depan jendela kamarnya. Makhluk itu wajahnya hitam seperti gosong, dengan dibalut kain kafan berwarna putih yang sudah nampak kumal. Wajahnya sangat menyeramkan. Matanya melotot dan memandang tepat ke arahnya. Sontak bulu kuduknya berdiri seketika. Jantungnya mulai berdegup kencang. Segera dia menarik selimut dan menyelimuti seluruh badannya. Tak sanggup dia melihat makhluk berbungkus kain putih alias pocong itu menggigil tubuhnya. Dan tiba-tiba Mariana terasa kain selimutnya ditarik. Mariana pun menarik balik sambil memejamkan matanya karena ketakutan. Dia terus melakukan tarik-menarik kain selimutnya. Ketika itu juga Mariana terasa tangannya menyentuh kain lain, agak kasar dan licin seperti kain kafan. Tapi dia tidak berani untuk menoleh. Keadaan itu berlangsung selama beberapa saat, hingga pocong itu hilang dengan tiba-tiba. Saat merasakan selimutnya sudah tidak ditarik lagi, Mariana segera turun dari tempat tidurnya dan tidur di sebelah Zila, dan akhirnya terlelap di sisi Zila. Keesokan harinya, Mariana menceritakan apa yang dia lihat dan dialaminya semalam kepada Zila dan seorang kawannya. Zila hanya tersenyum dan menyindir Mariana karena tidak percaya kepada cerita tentang adanya pocong, sebagaimana yang diceritakan orang-orang.